Pergi baik-baik. Pergi baik-baik ya. Pergi baik-baik ya. Jangan deketin lagi. Enggak. Jangan deketin lagi. Degi banget pak. Baik. Ya banget loh pak. Pak. Ini masih masuk. Iya masih. Saya kurung mas, saya bener-bener nih saya kurung mas saya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jejak Kasepuan. Balik lagi ya setelah sekian abad. Udah 6 bulan lebih kita vakum nih. Ya. Karena kita lagi sibuk masing-masing dan setelah saya juga istrinya baru melahirkan, makanya kita fix sebentar ya. Dan Udah baik. Udah baik itu banyak gangguannya. dan mungkin sekarang kita mulai berjalan lagi ya, dan doakan mudah-mudahan lancar ke depannya. Amin. Dan kali ini kita juga punya cerita nih. Teman kita yang baru liburan dari villa, pas pulang itu ada sesuatu terjadi gitu. Jadi ceritanya pulang terus ketiban mangga sampai rumah kesurupan. Katanya sih gitu, Katanya gara-gara sih faktor begitu. kejatuhan mangga pas pulang malah Kesurupan. Kesurupan. Coba deh nanti kita tanya langsung sama orangnya. Gak usah pakai lama-lama kali ya. oke, langsung kita panggil Kita aja ya. panggil aja. Namanya Bang Acit. Bang Acit. Oke, kali ini teman kita sudah datang, Bang Acit. Oke. Selamat datang. Apa kabar nih? Udah lama gak ketemu nih. Iya kita biasa juga lagi ya dengan kesibukan, lagi buka usaha kecilan lah. Nah, jadi gimana sih itu cerita kemarin? Oh yang jambu yang mangga itu ya. Iya. Jadi gini awalnya, jadi memang kita mau refreshing dengan keluarga, dengan temannya istri, jadi 2 keluarga ceritanya itu ke Pila yang di puncak sana. Ya tepatnya sih saya nggak bisa sebutin, takutnya kan bisa orang jadi takut nyewa Pila itu kan jadi trauma kan. Jadi awal datang sih nggak ada masalah apa-apa, awal datang sih ya biasa aja lah, namanya orang tinggal di villa kan, datang normal lah. Yang kejadian aneh itu pas pulangnya, justru kejadian anehnya itu. Jadi sebelum kita pulang kan Itu liburan keluarga itu kemarin. Iya, liburan keluarga, benar. Dengan istri, dengan anak, dengan temennya istri juga itu. Itu yang menimpanya justru di temennya istri. Teman istri. Iya. Pasti bukan abangnya nggak saya. kenapa-napa gitu. Nggak kenapa-napa. ngerasa apa, ngikutin. Awalnya sih, tapi kan ya saya berpikir positif aja lah. Mungkin kita kenalan kan dengan orang-orang yang tidak terlihat kan. Iya. Awalnya begitu kan. Nah, kejadiannya itu sebetulnya pas pulang sebetulnya, bukan pas Pasti saat sama, ya? iya, bukan pas kita lagi Bisa gitu ya? bermalam, bukan. Pas pulangnya justru yang lucu itu, yang aneh menurut saya. Jadi pilanya di atas posisinya, sedangkan pakaian mobil di bawah, pakaian mobil itu. Nah, pada saat saya pengen pulang, udah bersiap semuanya, tiba-tiba kap mobil depan itu yang nggak sampai kena kapis ya, kejatuhan mangga. Itu di vilanya persis. Bukan di parkiran, di bawahnya. Bawahnya. Bawahnya ya. Di situ kan ada pohon mangga tuh, agak besar juga sih pohon mangganya di situ. Iya. Nah udah siap semua, pas mau jalan kejatuhan mangga. Itu. Mangga beneran kan ya? Mangga betulan. Mangga betulan. Kan biasa kan pila, mangga kan gitu. Mangga betulan. Kalau kita juga punya pengalaman kalau dari villa malah kejadian di sana, kalau pulang sih nggak kenapa-napa. Iya, justru itu yang bikin aneh menurut saya, itu aneh. Kebanyakan kan begitu ya. Kebanyakan pas pada saat kita Pas di menginap ya vilanya, kan. gitu kan. menginap Ya. itu kejadian di villa. Kalau Nah, menginap ini nggak ada di- masalah apa-apa. Ini malah di rumah ya. Itu malahnya. Nah, setelah mau pulang itu jatuh mangga. Kata saya, ada apa ini? Iya. Karena kan kena bemper mobil depan kan bunyi beletak begitu kan. Saya keluar, saya lihat toh kok ada mangga. Nah, teman istri dia entah kenapa dia pengen mangga yang saya jatuh itu, yang saya ambil itu. Ya saya juga kan, ya mangga 1 biji buat apa sih, kata saya kan. Pengen dibawa pulang gitu. Iya, dia pengen dibawa pulang sama dia. Tapi di bawah. Dan dibawa sama dia itu dan dibawa mangga itu. Nah, di perjalanan nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa sama sekali. Kita pulang dengan lancar tanpa macet segala macem lah. Ya cuma hujan rintik aja sih. Iya. Nah, setelah itu 30 menit setelah sampai di rumah, jadi kita udah beres-beres, udah bongkar koper segala macem, tiba-tiba saya ditelepon sama anaknya yang panik.
Ya, bentar dulu Bang. Iya. Jadi kan kita cerita di sini itu Bang Acin sudah merekam kejadian sebelumnya. Jadi makanya di sini kita kemas secara konten biar lebih jelas spesifikasinya kan, karena dia kemarin sudah sempat mengomati nih ya. Makanya Iya. kita udah punya videonya ya. Karena kita kemarin pas video kita nggak ada di sana. Jadi Bang Acin aja ngerekam. posisinya liburan keluarga. Sebenarnya merekam bukan saya, istri yang Istri ya, rekam. jadi agak amatir ya. Makanya Iya, kita amatir. kemas di sini secara detailnya aja. Ya. Dan lanjut tadi gimana? Setelah 30 menit saya sampai di rumah, anaknya telepon ke istri, anaknya yang cowok kalau nggak salah sih ya, telepon bilang saya suruh ke rumah dia. Kata istri, kenapa? Ini mama. Jadi anaknya itu bingung dia mau ngomong apa. Ya. Dia cuma bilang mama aja. Sampai sih udah tenangin dulu, kamu ngomong yang bener, ngomongnya kenapa mama kesurupan tante. Saya bingung dong, ya kan, logikanya kan kalau memang ada yang kejadian yang aneh-aneh harusnya dipilahnya itu kan, ya kan. Masuk akalnya. Ya, seperti itu. ini kenapa setelah sampai di rumah kejadiannya? Saya dengan baju yang belum ganti, ya karena kan baru packing semua kan, bongkar barang-barang yang Sampai rumah banget gitu. iya, baru Pikirin barang ya. sampai banget. Nah, ngeluarin motor langsung saya ke sana. Rumahnya agak jauh masalah dari rumah Kalau saya. mangganya sendiri dari rumah sana apa di sininya? Mangganya di sana. Oh, di sana. Iya, dibawa pulang, benar-benar itu dibawa pulang mangga itu. Jadi mangga itu dibawa, Iya. dibawa sampai ke Dari awal saya nggak tahu sumber permasalahan yang dia bisa kesurupan, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu saya. Ditelepon begitu ya, saya sama istri, karena itu kan yang kesurupan wanita kan, sedangkan saya kan sudah punya keluarga, saya nggak mungkin sendiri, takutnya timbul fitnah segala macam kan. Iya. Ya kan, apalagi itu istri orang lagi statusnya kan. Saya ngajak istri, ayo mah ikut. Sampai saya, ngapain sih? Udah ikut aja kan, biar kamu ngelihat, biar kamu juga nggak ada penafsiran yang macam-macam lah, biar kamu ngelihat sendiri. Benar sih. Daripada jadi pemikiran nggak bener ya. Ya itulah sepertinya, kita kan Sistem menjaga juga kan. Setelah sampai di sana saya, ibunya nyambut saya, ayo cepetan mas, masuk mas, cepetan mas. Iya. Ya saya juga bingung dong, kenapa? Emang kenapa? Saya tanya sama ibunya, si temennya istri itu yang kesurupan itu, emang kenapa? Nggak tahu, dia bilang mangganya suruh pulangin, mangganya. Saya tadinya nggak pikir mangga yang mana, kata kan ya mungkin cuma 1 biji loh. Iya. Ya kan, kalau 1 kilo sih lumayan kan, bisa makan sekeluarga kalau 1 kilo kan. Cuma 1 biji. Iya. Saya nggak pikiran itu apa penyebabnya, cuma gara-gara mangga begitu. Kenapa itu bisa kayak begitu? Dagang mangga takut. Nah itu. Nyuri mangga. Kenapa bu? Saya tanya sama ibu. Itu mas, mangganya minta dipulangin. Mangga yang mana ya, kata saya. Itu yang tadi jatuh, yang kita mau pulang jatuh. Oh yang itu. Itu di dalam saya ngeliat dia udah ngamuk. Wah udah macam-macam. Itu yang ngomong minta balikin si siapa tuh? Si orang yang kesurupan itu. Iya. Oh. Jadi kesurupan setan mangga. Bisa. Mungkin seperti itu mungkin. Atau mungkin si pohon mangga itu mungkin ada penunggunya yang nggak ikhlas mungkin. Buahnya diambil. Mangganya dipetik, Iya, tapi nggak dibayar. Mungkin. Petik mungkin. mangga. Nah, jadi pelajaran juga buat kalian nih, kalau pergian kemana-mana jangan asal ngambil ya. Ya. Izin dulu ya. Iya betul. Ya meskipun kita sebetulnya itu udah rezeki kita kan, karena jatuh di depan kita kan, kita bukan mencuri kan. Gitu kan. Makanya dulu pernah ada tuh, kalau ada barang ya dilangkahin dulu. Nah. Biar jadi milik kita, sah gitu kan, dulu begitu. Zaman kecil biar nggak kualat. Itulah. Oh, Nah. iya. Itu bola jatuh punya Allah. Tapi kamu dosa. Saya minta. Tapi ibu itu gak permisi sama Saya saya. yang minta. Bawahnya. Saya yang minta. Saya punya, Iya, saya yang minta. di situ. Saya yang minta. Tahu kan saya siapa? Tahu kan saya siapa? Ulang. Saya kurungin sama saya nih. Ulang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
rambut saya panjang banget loh Pak. Pak. Ini masih masuk. Iya masih. Saya kurung mas, saya bener-bener nih saya kurung Isi mas saya. Bapak jangan Pak, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Pak, Bang. Maaf saya mau pulang. Pulang? Jangan. Iya saya. Ampun. Saya mau pulang. Iya keluar. Pulang saya. Jangan bohong lo. Iya saya mau pulang. Ya udah. Ih. Pulang Saya ya. mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Maaf Bu. Ibu juga nggak minta maaf sama saya. Ya udah maaf. Allahu Akbar. Jangan tuh tabu. Emang di mana adanya? Menang di BR di mobil. Buahnya di mana? Atuh ayah di imah. Ada yang bawa? Dari situ saya tanya, apa maksud kamu masuk ke badan orang ini? Apa maksudnya? Nah si wanita kesurupan itu selalu bilang, kamu udah ngambil barang saya, ngambil barang saya. Saya barang apa? Itu mangga saya. Itu benar-benar jelas dibilang mangga saya, pulangin mangga saya. Iya. Gitu, dengan jelas itu dia ngomong. Ya nanti lihat aja di videonya lah. Iya. Ya, tapi maklum yang ngerekam amatiran yang ngerekam. Jadi nanti kita sambil setel videonya sambil diceritain kronologinya ya. Ya, sebenarnya. Ini cuman denger ceritanya aja merinding. Gimana kalau kita yang ngadepin Gara-gara mangga langsung? doang ya. Cuman mangga doang. Ya hal sepele kalau menurut saya Lucu. hal sepele. Ya. Sampai saya debat itu sama si yang orang kesurupan itu. Barang ini punya Tuhan, punya Allah. Kamu nggak berhak. Sampai saya bilang begitu. Tapi tetap aja ya namanya makhluk halus begitu kan mereka nggak mau tahu kan. Yang mereka anggap ya itu barang gue saya gitu loh. Gitu. Terus Yang- nih Bang, langsung ke kejadian yang di video itu tuh. Hmm. Alurnya gimana tuh pas datang ke rumah? Ya alurnya itu dia lagi berontak begitu. Ya alhamdulillah saya ditolong sama ibunya baca Yasin, dan saya dengan kemampuan saya coba tarik. Ya. Tapi ya bodohnya saya juga sih memang, saya dengan percaya tanpa saya lihat lagi dalamnya, dia bilang sudah keluar. Ya. Saya tinggal ngerokok satu batang, masuk lagi seperti itu. Lagi. Wah udah, saya juga bingung. Setelah saya amati ini benar-benar saya amati benar dengan mata saya, mata luar dan mata dalam saya, mata batin saya. Ternyata di orang itu dia mempunyai khodam penjaga. Ya. Jadi mungkin saya salah tarik. Ya saya tarik khodam penjaganya, bukan si hantu mangganya itu. Itu mangga. Ya, bukan si hantu mangga yang kita sebut hantu mangga itulah, saya biar gampang lah. Yang kita lihat makanya ada yang kayak ketawa-ketawa gitu. Ya. Jadi yang saya tarik, mungkin saya salah tarik, saya tarik si hodam penjaganya, bukan si hantu mangganya. Si hodam penjaganya yang saya belum kelihat, mungkin dia bersembunyi di mana. Saya cuma mendengar suaranya, dia bilang saya udah keluar. Ya. Akhirnya saya tinggal ngerokok satu batang lah, gitu kan. Nah setelah saya ngerokok itu ngamuk lagi. Oh jadi yang ngomong saya udah keluar itu bukan fisiknya ya? Bukan Tapi si hantu ternyata dia mangganya bilang itu. begitu. Bukan si hantu mangganya itu, ada iklan sedikit ya. Jadi kita emang santai sih ini di rumah. Ini pinggir-pinggir jalan jadi ada lalu lalang ya sedikit juga. Harap malum lah ya. Jadi harap Ada maklum. noise. Bandel dibilanginnya. Kan dia suruh pulang, kan udah saya suruh pulang. Si Nih, ibu itu jangan ngomong gitu. makanya kamu bandel. Kamunya bandel. Aduh, ibu itu. Lucu Bapak. Mau saya bakar sekalian. Merinding sendiri. Ini mau saya bakar sekalian. Kayak tadi, kayak teman kamu. Mau saya bakar sekalian. Pulang. Mau saya bakar sekalian. Nih, lihat di tangan saya nih. Aduh Bu. Pulang. Aduh, dingin.
Ya Allahumma baina aydihim wa khalfahum la yutina syai'an masaya wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yuduhim wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illallah. Rambut yang diri aku rambutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u. Jadi sebetulnya si orang itu dia mempunyai khodam penjaga. Ya. Nah mungkin si khodam penjaganya ini sudah membackup, sudah mengcover sebadan dia itu supaya tidak dimasuki atau di apa namanya itu ditumpangi oleh si hantu mangga itu mungkin. Tapi bisa juga si hantu mangga itu sudah masuk setengah ke badan si manusia ini, si badan si ibu-ibunya ini. Jadi di badan dia itu ada dua yang mencoba untuk merasuki badan dia, gitu. Jadi bisa begitu ya? Ya. Setengah masuk jadi satu, fusion jadinya. Bisa kalau itu. Dragon Ball dong. Saya juga baru ini nemuin. Jadi mungkin si khodamnya ini telat untuk mengcover badan si ibunya ini. Mungkin. Kalau seandainya si khodam ini, si khodam penjaganya sudah masuk, sudah mengcover, si hantu mangga ini nggak bakal masuk. Gitu. Kalau menurut ini saya lah. Hantu mangga. Iya, hantu mangga. Terus berapa lama tuh? Kurang lebih 1 jam. Lama Kurang lebih 1 jam ya. Ngurusin hantu mangga doang. Ya. Itu Hantu pengen mangga. dijual mangganya kan. Bisa, harusnya ditebang tuh harusnya tuh. Ya itu yang saya baru pertama nemuin cuma gara-gara ngambil mangga. Itu bisa kesurupan seperti itu. Akhirnya setelah saya berjuang 1 jam dengan dibantu oleh si ibunya baca Yasin, anaknya baca Al-Fatihah segala macem lah. Iya. Ketarik dua-duanya malah. Dua-duanya saudara penjaganya dan si hantu mangganya malah ketarik semua sama saya. Tuh. Ngobrol ya. Ngomong apa? Emang mau ngapain ngikutin aja. Oh ngapain? Gak ngapa-ngapain. Dingin ya? Iya dingin. Dingin masih aja tak sama aku. Ini ibu tahu. Oh. Nih. Udah tuh malu. Nih, udah dulu. Nih, Iya dingin saya pak. dengar saya. Kalau nggak mau pergi, saya kurungin sama saya nih. Saya kurungin ya. Saya kedinginan. Iya, dengar dulu, jangan nangis dulu. Kalau nggak mau pergi, saya kurungin. Mau? Mau? Nggak mau dikurungin? Pergi baik-baik. Pergi baik-baik ya. Jangan deketin lagi. Enggak. Jangan deketin lagi. Dingin banget pak. Ya, bacain Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Pas apa? Baca Al-Fatihah semua. Mak, Al-Fatihah, Mak. Ya udah diam. Ini anget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ya. Allah. Dingin banget pak. Iya. Udah dingin. Baca Al-Fatihah semua jangan aku. Aduh dingin. Ya udah nih pulang ya. Keluar ya. Kalau nggak saya pencet nih kalau nggak mau keluar nih. Keluar baik-baik ya. Keluar baik-baik ya. Udah pulang. Baca jangan, baca terus. Iya maafin ya pak ya. Iya pulang ya. Kalau nggak saya bakar, kalau nggak saya kurungin sama saya nih. Pulang. Ya udah keluar. Allahu Akbar. Enggak pak. Aduh. Masih lemas mau pulang juga. Terus maunya diapain? Sini. Sini. Keluar. Lu baca tuh jangan takut. Kesini naik kelar pak. Nggak bisa keluar naik kelar. Aduh.
Ke leher gua. Iya, nih. Sial setan bangsa. Tapi pas ketika udah ditarik tuh si hantu mangganya ada pesan nggak? Kenapa dia sampai marah gitu? Ya itu marahnya karena ngambil tanpa izin kata si hantu mangganya itu. Pokoknya nanti ada di videonya itu disebutin dia tuh marah karena saya ngambil tanpa izin. Gitu kan di situ. Iya. Jadi dari sini kita ngambil kesimpulan setan aja marah kalau nggak diambil tanpa izin. Apalagi kita. Iya kan? Ya. Bui. Gitu nanti. Setelah 1 jam itu saya sudah bisa narik dan saya kunci. Jadi saya pakai suatu benda media. Saya dulu pakai uang koin. Karena kan sepanjang pengalaman saya untuk mengunci makhluk halus seperti itu lebih mudah dengan unsur logam. Gitu. Jadi saya kunci di logam koin ya, nggak usah mahal gede-gede lah, yang 200 perak aja kan logam itu kan. Kalau kegedean rugi saya juga kan kalau kegedean. Ekor. 200 lumayan, karapan sapi 100 Perak Pas sudah aja. dikunci itu di kemana itu? Saya buang ke sungai kalau saya. Kenapa tuh kalau sungai? Tujuannya mungkin tujuan saya supaya dia bisa larut di air. Kalau dibikin perapatan jadi tumbal ya. Bisa. Karena kan banyak tuh yang mitos-mitos nemuin uang jangan tumbal tuh. Ya, kalau itu sih beda cerita kalau itu. Gitu ya. Itu beda ceritanya. Cuman saya pakai logam pakai koin medianya. Saya kunci di situ. Nah, Bisa kita bahas nih lain kali. ya. Tapi setelah itu berlanjut. Setelah saya pulang ke rumah, jadi setelah si ibunya itu selesai sadar, dia bisa ngobrol, dia kenal saya, kenal istri saya. Berarti kan menurut saya berarti udah sadar 100% kan. Saya pulang ke rumah, saya buang, saya kunci makhluk itu di logam koin. Saya pulang ke rumah. Tidur, setelah saya tidur, nah saya mau tidur, terus cuci kaki segala macam lah, udah macam-macam itu. Saya tidur. Di dalam tidur saya didatengin oleh ibunya si setan mangga. Panjang lagi Emak nih. dia. Ada ibu si setan mangga. Setan emak Jadi- setan. Di kesurupan, di video kesurupan saya nyebutin, saya deskripsikan si makhluk mangga, setan mangga itu dengan tengkorak dan berambut panjang. Ada di video saya nanti. Saya sebutin seperti itu. Itu kalau bahasa kasar kayak pocong kah kuntilanak? Bukan. Atau apakah? Dia manusia. Jadi kalau kayak film yang Ghost Rider tau nggak? Oh iya. Seperti Ghost Rider jadi Tengkorak semua. Enggak, cuma mukanya aja Mukanya tengkorak, doang. kepalanya aja tengkorak. Badan utuh. Rambut panjang rambutnya. Nanti di video saya ada, saya sebutin kata-kata itu dan dia mengakui memang bentuk dia seperti itu, bentuk dia. Di dalam mimpi saya setelah saya sampai rumah, datanglah ibunya dengan nangis-nangis begitu dan meminta maaf sama saya kalau anaknya sudah mengganggu manusia, kata si ibunya itu. Oh, kita kirain ibunya malah ikut marah juga ya. Itu enggak si ibu si setan mangganya ini justru lebih bijak dari si anaknya itu. Dia minta maaf sudah mengganggu manusia dan gimana ya maksudnya, kalau saya bisa pulangin lagi ke sana ke puncak ke Pilala mungkin dia bisa lebih berterima kasih. Tapi dalam mimpi saya itu saya jelaskan karena saya juga nggak tahu kenapa dalam mimpi itu saya bisa berpikir dengan berbicara dengan sesuai dengan kemauan saya gitu loh. Saya sudah jelaskan, saya sudah menghukum dia dan saya buang ke sungai, Bu. Tapi ya alhamdulillah si ibu itu nggak marah dan memang menerima bahwa anaknya sudah saya buang sama saya. Begitu. Dibuang itu dia bisa kembali ke sana apa benar hilang? Oh, kalau itu saya kurang ngerti dan mungkin biar Tuhannya atau Allah yang menentukanlah jalan hidup dia lah. Karena kan kita juga saya juga mengetahui selain kehidupan ini ada kehidupan lain. Gitu loh. Ada lagi satu, ternyata si orang itu juga dia mempunyai saudara. Nah ini lucu yang ini ya, satu lagi nih. Jadi setelah saya tarik keluar semua dua makhluk itu, ada satu lagi yang masuk. Nah dia punya saudara yang makamnya tidak pernah dilihat. Jadi bisa sekali 2-3 pulau Tiga. terlampau ini mah.
Kalau kayak ada pesan gitu dong. Kalau itu dia benar-benar dia menyampaikan pesan. Nah, dia dengan gestur badan dia yang menggigil begini, kedinginan. saya tanya kenapa? Kamu siapa dan kamu kenapa seperti itu? Nah, dia menjelaskan bahwa makamnya dia itu bolong, terinjak kambing kata dia. Tolong dilihat makam saya, tolong dilihat makam saya. Tapi dia kalau ya alangkah baiknya dia tidak perlu dipaksa untuk keluar, karena saya bilang kamu keluar ya, nanti akan saya lihat. Nah, dengan ucapan seperti itu dia keluar sendiri dengan sendirinya tanpa harus dipaksa atau ditarik. Karena jenisnya Iya, dia termasuk Polri. nah, dia hanya menyampaikan pesan sebetulnya. Pulang. Makhluk-makhluk yang tidak kasih mata kan sebetulnya mereka hanya ingin berbicara itu menyampaikan pesan sebetulnya. Cuman orang-orang kita seperti kita ini sudah parno duluan. Eta. Sudah Parno ya. baru parno. Jadi udah takut duluan. Jadi makanya nggak ada istilah orang mati karena setan itu jarang. Nggak Tapi ada. mati ketakutan banyak. Iya banyak. Gitu. Bawa motor takut setan nabrak. Kan gitu. Hampir merata gitu. Ya, itu seperti jadi kisahnya. Oh, iya. Jadi sih cuma sebagai ya Kisah. aneh lah sebetulnya. Kalau memang harus terjadi kesulitan begitu kan harusnya dipilah kan. Di malam kita lagi menginap, ya kan? Iya. Ini kenapa pulangnya gitu? Justru pas sampai di rumah justru yang aneh. Nyasar dia. Kemungkinan dia ngikut bau mangganya. Nah, Gitu. bisa. Terbang gitu ya. Masuk. Aduh. Ya, menarik juga sih ya. Buat yang penasaran nanti juga ada videonya setelah ini ya. Tonton. Tungguin aja terus, pantengin biar tahu videonya seperti apa. Soalnya nanti habis dari cerita ini mungkin kita bakal tambah terus ya. Insya Allah lah ya kita bakal. Dan ini juga kan ya pentingnya juga nih Bang Acin juga buat apa sih nih? Jadi Iya, orang mungkin kayaknya ada bertanya gitu. Ada yang mengkilat nih kan gitu. Energinya juga bikin keringetan ini. Agak panas ya. Iya. Panas. Bisa diceritain dikit lah, dikit dong. Nanti selanjutnya kita buat ceritain. episode selanjutnya ya. Iya. Ya jangan banyak biar orang makin penasaran kan. Ya kan? Biar mereka makin tonton video kita nanti. Apa Jadi nih? saya pegang ini keris berlook 5. Apa tuh berlook 5? Jadi look itu jadi seperti ini bentuknya. Kita lihat dengan jelas. Ini ya. Dari aroma juga beda kan? Aromanya beda. Look 5 ini maaf ya. Ya, ini look yang disebut look 5 ini look ini lekukan. Ya di sini 1 2 3 4 5 sini. Nah, keris ini berasal dari Jawa Barat. Ini yang bisa dibilang dititipkan sih sebetulnya, bukan hak milik, bukan punya saya awalnya. Jadi ada temen yang ngerasa hidup dia tuh selalu terganggu dengan barang ini. Dia si keris ini sedang mencari tuannya sih sebetulnya, artinya seperti itu. Dia sedang mencari tuan, dan si teman saya tuh nggak sanggup untuk ngerawatnya. Gimana Bang Acin melalui telepon sering kontek-kontekan saya. Kata saya kalau memang itu jodoh saya, ya udah bawa ke sini. Tuh. Ini seperti ini. Jadi itu sedikit cerita ya. Jadi Buat kalau kalian suka, selanjutnya kita bakal bikin tentang Kalau banyak yang pengen tahu kita spill selanjutnya gitu. Soalnya bakal kita spill nih banyak sebenarnya, cuman ya ini baru satu. yang penting kita bisa konsisten ya, doakan terus biar bisa lancar barangnya. Oke. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Ya sekarang mungkin ya. sampai di sini aja, karena nggak terlalu panjang juga ya ceritanya, hanya Ya, nanti tinggal Jangan kita banyak-banyak lihat videonya lah. biar mereka pada penasaran, jangan banyak dulu. Iya. Nanti tinggal kita tantikan videonya ya, ini hasilnya kita malam ini ngobrol cerita lah ya. Bisa dibilang kita cerita santai tapi berisi. Mungkin itu dulu malam ini. Oke. Kita lanjut kemudian hari, siapa tahu kita punya kesempatan yang lain. Dinantikan lagi cerita-cerita kami selanjutnya, perjalanan kami selanjutnya, bantu kami, dukung kami ya, insya Allah buat kami berkembang lah. dan oke, langsung kita tutup aja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.